Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah yang baik yang dirahmati Allah? Hari ini kita masuk ke juz 20. Masya Allah, tabarakallah, ini banyak ayat-ayat penting di sini. Salah satunya ayat yang saya sering baca ketika sholat dan saya sangat suka dengan ayat ini. Kenapa? Saat saya sedang terpuruk, saat saya sedang bingung, saat saya sedang kayak bingung gitu, tidak tahu jalan hidup ini mau kemana. Nah, itu ayat ini menguatkan saya lalu mengasih semangat untuk saya. Coba buka tadi surat An-Naml surat ke-27. Surat An-Naml surat ke-27. 28 bukan Al-Qasas, 27 itu An-Naml. Dapat? Buka surah An-Naml surah 27. Dapat? Buka surah ayatnya ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. 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 Kenapa diulang-ulang Ustaz? Mau kasih tahu sama kawan-kawan. Di sini ada kalimat penting. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Apa kalimat pentingnya? Al-muttarra. Al-muttarra itu artinya orang yang sudah dalam keadaan mentok, sempit, babak belur, bingung, suntuk, tidak tahu mau kemana. Kalau sakit divonis dokter dan tidak bisa sembuh. Kalau utang rasa-rasanya dan tidak bisa lunas, tidak ada gambaran. Kalau jodoh, siapalah yang mau ditembak lagi. Kalau misalnya bicara pintu rezeki, habis kena pecat. Itulah muttar. Kalau anak muda gimana Ustaz? Keluarga, bapak ibu bercerai, bapak ibu berkelahi. Banyak anak-anak yang jadi anak nakal gara-gara korban di keluarga rumah tangga. Setiap hari lihat bapak dan mamanya berkelahi gitu. Dan dengar, cuma pura-pura tidak dengar. Mau gimana bapak mamanya berkelahi di bawah, dia di lantai atas. Dan itu sakit. Surat berapa? Surat 27 ayat 62. Amma yujibul muttarra. Siapa yang bisa jawab orang-orang yang muttar ini? Siapa yang bisa jawab orang-orang yang dalam kondisi kepepet ini? Siapa yang dalam menjawab kondisi orang-orang yang memang sangat perlu pertolongan? Duit tidak punya, modal tidak punya, jaringan tidak ada, antum tidak dikenal sama siapa-siapa. Itulah muttarra. Tapi jangan takut gitu. Amma yujibul muttarra. Siapa yang bisa menjawab orang yang dalam kesulitan? Idza da'ahu. Nah, ini kalimatnya idza da'ahu ini yang penting, teman-teman. Idza da'ahu artinya dia datang kepada Allah, menyambut panggilan Allah, bukan cuma angkat tangan berdoa, tidak sesimpel itu. Idza da'ahu, dia datang kepada Allah dengan penuh iman, datang dengan Allah dengan penuh keyakinan, datang dengan Allah dengan penuh prasangka baik, datang kepada Allah dengan akhlak dan adab yang baik juga. Itulah muttarra idza da'ahu. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Allah kayak bertanya gitu. Pertanyaan Allah ini dijawab enggak? Perlu dijawab enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Allah jawab sendiri soalnya.
Terus bukan cuma amma yujibul muttarra idza da'ahu, bukan hanya menjawab doanya, tapi kata Allah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Bukan cuma diperkenankan doanya, diselesaikan masalah-masalahnya juga. Itulah kenapa saya selalu bilang sama kawan-kawan, tidak ada obat terbaik di dunia ini kecuali Quran. Ini bukan cuma menyelamatkan lahir, tapi juga batin. Nah, masalahnya banyak orang hari ini fokusnya nyembuhkan lahirnya, lupa memperbaiki batinnya. Maka ada orang, kemarin ada di Instagram, lewat di Instagram saya berapa waktu yang lalu, ada seorang pekerja lepas buruh gitulah, tiba-tiba menang lotre. Apa? Lotre. Jadi triliuner, uangnya tuh ratusan miliar. Tidak sampai setahun sudah jadi kuli lagi dia. Jadi apa? Jadi kuli lagi. Padahal duitnya ratusan. Apa yang salah? Duitnya tak banyak atau memang mental yang salah? Mental. Kenapa? Ketika dia dapat duit dia pakai untuk happy-happy, untuk foya-foya, untuk judi, untuk mabuk, untuk main perempuan dan lain-lain. Habis duitnya. Habis, tidak dikenal orang lagi, tidak punya apa-apa juga dia. Duitnya hanya habis untuk party-party, tralala, trilili, hahaha, hihi, cekakak, cekik kesana, cekakak, cekik, tidak jelas. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ada 3 janji dari Allah. 1, dikabulkan doanya. Coba bilang. 2, diselesaikan masalahnya. 3, dijadikan pemimpin di muka bumi. Nah, kata-kata dijadikan pemimpin, khalifah, itu bukan berarti antum jadi ketua partai atau apa gitu. Enggak. Bukan berarti antum diangkat jadi ketua apa organisasi atau apa itu yang disebut dengan khalifah. Enggak. Tapi kalau ditadaburi, tadabur sederhananya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Hadirnya antum memberikan manfaat. Antum hadir punya kontribusi untuk agama ini. Antum hadir punya kontribusi. Ada manfaatnya abang-abang, kakak-kakak hadir di muka bumi ini. Mohon maaf ya, jangan sampai cuma makan, tidur, buang air besar, buang air kecil. Punya rumah, punya anak. Ya, siapa bedanya sama sapi? Sapi masih ada guna, mati itu jadi rendang, jadi sop kikil, jadi sate. Ada masih manfaatnya. Nah, kita mati cuma satu, namanya bangkai. Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. 3 ini sebenarnya teman-teman sudah cukup sebagai janji Allah dan sebagai motivasi untuk kita semuanya untuk jadi pribadi yang nanti akan saya cerita. Ketika ada amal soleh, ada 3 jenis manusia. Yaj'alukum khulafa'al ard. Allah titipkan keahlian yang kecil atau sedikit keahlian dalam diri antum, apapun itu keahliannya, lalu membuat antum bisa membesarkan agama Allah dengan keahlian itu. Ada yang pandainya nyuper, bisa nyuper, bawa ustadz, bawa ulama, bisa bawa beras, bisa ngantarkan anak yatim penghafal Quran. Pandai manajemen, ilmu manajemennya dipakai untuk mengajarkan perusahaan-perusahaan, unit usaha, amal usaha. Antum pandai bikin konten, bikin kamera, bikin konten yang baik-baik. Betul gak? Sederhana gitu Ustaz? Yes, sesederhana itu. Maka setiap orang harus ambil peran sesuai kemampuan. Coba diulang. Setiap orang harus ambil peran sesuai kemampuan. Ya kalau memang pandainya striker, ya standby di sana. Tapi konsekuensi yang tadi di depan harus cetak gol. Telat. Jadi striker yang mandul, tak pernah cetak gol. Jangan jadi striker itu, mundur, tahu diri.
Pelatih harus bisa memandang, oh ini kayaknya tidak produktif di sini, pindahkan. Kemarin saya udah bilang sama antum cerita Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu tidak ada urusan dia mau jadi panglima atau jadi tentara, tetap turun perang. Siap dah teman-teman di dalam? Belum tentu. Kepalanya ngangguk-ngangguk, hatinya mana ada yang tahu. Kalau saya bilang saya udah menyerahkan dah amanah ini. Siapa mau gantikan saya? Dengan senang hati saya kasih. Ambil nih, duduk antum di sini, gantikan saya. Bukan gengsi, ini bicara hisab di hari kiamat nanti. Kalau saya tak tegas, kalau saya tak tegur antum, saya dihisab Allah. Nanti antum untuk saya di akhirat. Ada ayat Qur'annya. Ya Allah, ini pemimpin yang dulu menyesatkan kami ya Allah. Ini pemimpin yang mengarahkan kami pada yang tidak benar ya Allah. Atihim bi'afaini minal azab, kasih dia siksa 2 kali lipat ya Allah. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka ya Allah dengan laknat yang besar. Dikira jadi branch manager tuh nyaman kan? Untuk bangga-bangga titel tuh, untuk pamer-pamer supaya apa? Kalau ngomong tuh pembicara orang percaya. Saya malah pengen mundur. Saya bilang gantikan saya, syaratnya satunya ngisi SMK tiap subuh. Saya ganti duduk di situ, pengen saya duduk di situ tuh. Dari 2012 saya pengen duduk di situ tuh. Gantikan Rangga situ tuh. Duduk sini antum. Sangat pengen. Tak ada yang mau. Berapa kali saya pengen mundur. Karena bagi saya secara pribadi kawan-kawan, ya saya enggak, bukan ini tujuannya dan bukan ini yang saya cari gitu. Maka kalau teman-teman pengen bergerak, berbuat, pengen dapatkan jabatan, pengen dapat ini, pengen terkenal, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman pasti kecewa. Kenapa? Dikenal, ya kan? Punya posisi, punya jabatan, jangan pernah jadikan tujuan. Tapi kalau dikasih pun amanah, harus genah. Dikasih tugas, tuntas, selesaikan betul-betul. Antum kalau dikasih tugas, berarti orang yang ngasih tugas percaya sama antum. Kalau antum sepanjang jalan tidak pernah dikasih apapun, tidak pernah dikasih tugas apapun, berarti orang anggap antum tak ada. Itulah yang tadi saya bilang, wujuduhu ka'adami, dia ada kayak tak ada. Kami dulu di pondok, di Gontor, teman-teman saya masih santri, sampai sekarang pun masih jadi santri. Itu kalau dikasih tugas sama kiai itu senangnya luar biasa gitu. Wah, berarti masih dianggap aku nih. Dipanggil, ada acara apa, datang, siap ke, datang, sambil nawa atau nama pokoknya. Jadi saya pun teman-teman sampai sekarang masih santri. Jadi santri sampai mati pun. Nggak tahu kalau antum udah ngerasa diri jadi ustaz, lalu menikmati dipanggil-panggil ustaz, padahal baca Quran masih belepotan, mana panjang, mana pendek masih samsut. Saya pokoknya jadi santri. Saya sampai sekarang masih santri. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Jadi santri sampai mati. Saya nggak tahu kalau antum. Kalau ada orang teman-teman dikasih tugas, ya kan? Berarti antum dianggap layak, qualified. Ngerti istilah qualified? Apa qualified itu? Lulus kualifikasi, dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan. Karena dulu saya diajarkan di Gontor, kalau mau kasih tugas, cari orang yang sibuk, pasti selesai. Karena orang yang terbiasa santai biasanya tidak selesai, pemalas. Maka saya biasa kasih orang tugas itu saya tengok, selesai tak? Lama tak saya. Kalau kata orang Sambas, daan pakai. Apa kata orang Sambas? Daan pakai. Apa artinya daan pakai? Useless. Tak bisa dipakai. Antum buktikan dong. Mungkin tahap awal nyusun sendal, tahap awal ngerapikan motor, tahap awal nutup ini. Saya ditakdirkan Allah
belajar untuk mengingat apa yang pernah saya instruksikan. Jadi kalau saya pernah ngarahkan si fulan A, si fulan B, itu insya Allah saya ingat. Sini saya kasih tugas ini, saya tengok dari jauh, dikerjakan enggak? Dilaksanakan enggak? Tuntas enggak? Kenapa teman-teman? Karena nanti orang-orang yang dikasih amanah sama Allah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kecil, cepat atau lambat Allah akan kasih amanah yang besar. Dan orang-orang seperti itu, itulah nanti yang akan masuk kategori yang pertama tadi. Apa Ustaz? Dalam episode amal soleh, dalam episode apa? Ketika nanti ada amal soleh, apapun itu, ngurus pondok kah, ngurus bangunan kah, ngurus beras kah, ngurus dakwah kah, apapun, itu pasti ada 3 jenis manusia. Pasti ada 3 jenis manusia yang bergabung di situ. Langsung join. Datangnya pelan-pelan, tapi dia macam-macam. Siapa yang pertama Ustaz? Yang pertama namanya mukhlis. Siapa jenis pertama? Mukhlis. Nah, para mukhlis ini yang disebut Allah di Quran tadi di ayat surat An-Naml 27 ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dikabulkan doanya, diselesaikan masalahnya, dijadikan pemimpin di muka bumi ini, bermanfaat hidupnya. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Seolah-olah pengen tanya, kau berbuat itu untuk siapa, kata Allah. Kau minta tuh minta sama siapa? Kau minta berharap pertolongan tuh pertolongan siapa? Ailahum ma'allah. Allah pengen bilang gini, coba carikan siapa yang bisa ngelawan aku? Itu loh kalimat ailahum ma'allah. Siapa yang bisa ngasih anak selain aku? Siapa yang bisa ngasih jodoh selain aku? Siapa yang bisa ngasih kau makan dan minum, hidup dan mati selain aku? Tolong carikan. Itu kalimat ailahum ma'allah. Adakah yang lebih hebat dari aku, kata Allah? Sombong betul ini Allah. Dan memang pantas untuk sombong. We are nothing kok, Allah is everything. Dia segala-galanya. Siapa yang bisa mikirkan cara untuk ngelawan Allah? Gitu ada tak, teman-teman? Antum yang pintar, mana yang pintar-pintar? Yang jago-jago, yang otaknya hebat-hebat tuh loh. Mana? Yang ahli-ahli, yang udah ikut seminar banyak-banyak, udah banyak sertifikat, yang titelnya panjang-panjang. Mana? Bikin strategi untuk melawan Allah. Ada yang bisa? Antum yang dilenyapkan sama Allah. Jangan pernah coba-coba nantang Allah, karena terlalu kuat Allah untuk kita lawan. Nggak ada apa-apanya kita. Bang Moyo mungkin punya strategi. Apa? Mana yang katanya sekolah tinggi-tinggi, yang katanya ilmunya banyak, yang udah baca buku sekian ratus ribu buku, ikut seminar sana, seminar sini, bersertifikat, mana? Ayo keluar semuanya. Ailahum ma'allah. Mulutnya bilang tidak sanggup Ustaz, tapi firmannya Allah di dalam Al-Quran ditentang-tentang, dipilih-pilih. Dia memang tidak nentang Allah, tapi nentang kalam Allah. Mana yang jago-jago tuh mana? Saya berkali-kali bilang, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu dari kalimat saya, dari otak saya. Saya selalu sampaikan ini firman Allah surat sekian ayat sekian. Siapa yang udah ikut lebih dari 2 tahun ikut SMK? Ada tak? Ngikuti SMK lebih dari 2 tahun? Ada? Dari dulu gini tak?
Bedanya cuma ada YouTube dengan ada Instagram ya kan? Sebelum-sebelumnya kan tak ada. Surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Sekarang ada Denny, alhamdulillah. Kalamullah teman-teman, ayat-ayat Allah ini hidup betul. Ailahum ma'allah, ada yang bisa ngelawan aku kata Allah, ada yang bisa nantang. Nah, maka Allah bilang kalimat selanjutnya, qalilam ma tadzakkarun. Coba bilang, qalilam ma tadzakkarun. Ailahum ma'allah. Ya, 1, 2, 3. Ailahum ma'allah. 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 Qalilam ma tadzakkarun. 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 Apa kata Allah? Qalilam ma tadzakkarun. Cuma sedikit yang ingat. Jadi dia tetap berpikir aku nih kuat gitu loh. Aku nih pintar, aku nih hebat, aku nih udah menganalisa, aku sudah baca ininya, aku udah baca sekian buku, aku nih pintar. Kata Allah, kok ambillah kepintaranmu itu. Saya udah pernah cerita kan, ada orang yang ngerasa dirinya pintar, dikasih Allah kanker otak, selesai bos. Ada orang tua sahabat kita, kakak kita, mohon maaf ya, ada salah satu syaraf di sini. Ini saya tak tahu syaraf apa namanya, pokoknya putus gitu. Syaraf itu tuh putus, rusak, sehingga dia tidak bisa memberikan perintah kepada kantong kemihnya itu untuk keluar kencing atau ditahan. Pernah ada yang nahan kencing enggak? Pernah, bisa nahan ya. Nanti pas sudah kamar mandi baru antum keluarkan. Udah dimasuk kamar mandi, udah masuk WC. Nah itu ada sarafnya teman-teman. Nah ada orang kena penyakit sarafnya itu putus, sehingga dia tidak tahu kapan dia harus kencing, kapan dia harus ini. Pokoknya keluar dia gitu. Atau kemarin itu karena kasusnya tidak bisa keluar, terpaksa dibelah daerah perutnya untuk mengeluarkan air kencing. Bisa kebayang antum setiap mau kencing belah perut, berapa potongan, berapa belahan di situ. Qalilan ma tadzakkarun, ya hanya sedikit yang ingat. Nah ini tadi bagus nih kalimatnya, Mas Bagus, sudah sering juga kita sampaikan biasanya. Jadilah pribadi atau jadilah hamba yang pintar merasa. Apa? Jadilah pribadi atau jadilah hamba yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Tahu antum kenapa di depan situ ada tulisan We Are Nothing? Tidak sempat Ustaz, pokoknya parkir motor ya di depan situ. Tidak tahu saya siapa yang parkir situ. Pokoknya saya parkir ya Ustaz, mau nunjukkan nggak motor saya everything nggak Ustaz. Tidak tahu udah lunas atau belum motornya. Saya doakan udah lunas ya. Qalilan ma tadzakkarun, hanya sedikit sekali yang ingat kata Allah, sedikit yang ingat. Berarti kalau sedikit yang ingat, yang lain lupa. Maka termasuk teman-teman semua dalam amal soleh yang namanya mukhlis ini, orang-orang yang namanya mukhlis ini jumlahnya sedikit, tidak sampai 20%. Mukhlis. Siapa orang-orang mukhlis? Orang-orang yang ikhlas.
Dipuji jalan, dicaci maki tetap jalan. Diajak ngikut, tak diajak usul. Dia tak pernah ada urusan sama nama, disebut, di-mention, di-tag, di Instastory. Terima kasih ya, hadiahnya sudah sampai. Ini. Kok aku udah ngasih tidak di Instastory ya sama Ustaz? Tak ada urusan. Saya tuh pengen juga ngelatih kawan-kawan untuk kayak gitu tuh. Cuma tidak semua orang bisa kayak gitu. Masih ada yang haus eksistensi, lapar, bukan perutnya lapar, sininya yang lapar, ego. Teman-teman, pindahlah kuadran masuk ke zona mukhlis. Sepi jalannya. Mau tahu enggak? Enaknya jalan sepi, bisa ngebut. Antum pindah ke zona mukhlis, bisa laju, dekat sama Allah. Nampak sepi publikasi. Itu kenapa saya selalu bilang yang orang-orang tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah dan itu hamba Allah istimewa. Kenapa? Tidak ada yang publikasi, tidak nampak. 50 tahun ngajar ngaji, gimana ceritanya? Umur saya baru 36. Lebih tua dia, jauh. Saya belum lahir udah ngajar ngaji. Gimana tuh? Bisa kebayang gak sekampung-kampung tuh murid beliau semuanya. Begitu saya tanya sama beliau, berapa lama Pak Ayah Anda ngajar ngaji? Mungkin baru 5 tahun lah kata dia. Kata orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya yang bilang, enggak lah, mana 5 tahun, saya masih kecil, beliau ini udah ngajar ngaji kok, kata dia. Saya ini anak murid, jadi punya murid guru ngaji semuanya. 50 tahun, dia nganggap dianya masih baru 5 tahun lah kayaknya, kata dia. Saya bilang 45 tahun dihilangkannya. Nggak ada dia pernah bilang, dan nggak keluar dari mulutnya, ini semua kampung Banser nih saya guru ngajinya. Kalau bukan saya, maka saya tuh nggak tahu ya teman-teman ya, mendidih rasanya tuh kalau nengok orang tuh suka nyebut-nyebut. Kalau kata mama saya tuh kerak muji Eko. Kerak monyet, muji Eko. Eko aku bagus, cantik. Apa dipamerkan Eko? Kalau dulu di Gontor kami belajar tuh, orang-orang yang tidak punya prestasi itu suka nyebut-nyebut prestasinya. Kenapa? Ya baru 1-2 prestasinya, itu ya dibangga-banggakannya, itu ya dicerita-ceritakannya. Punya 2 biji ya medali. Zaman berapa Bapak menang nih? Tahun 1437. Zaman penjajah. Kerak muji ekor. Tapi kalau orang udah sering menang, sering tanding, sering ini, itu biasa aja biasanya. Setahu saya gitu, saya ketemu sama orang ekspertis itu yang memang ahli-ahli di bidangnya tuh. Tapi orang tahu prestasinya, tahu karyanya, tahu apa kontribusinya, orang tahu. Tak perlu dia cerita kemana-mana, orang tahu dia memang orang ini. Kan gini loh kawan-kawan, kelas atau level itu kan tidak bisa bohong. Contoh ya, berlian, tahu berlian, diamond, mutiara. Itu tidak pernah dia bilang kami mutiara. Yang suka pamer tuh yang KW biasanya. Yang suka pamer yang KW. Yang ori gimana? Saya ndak sebut merek lah ya. Antum tahu mobil yang hurufnya depannya W belakangnya G tuh, yang warna merah tuh? Ya, yang diayani 2 tuh. Nah, itu tahu kan? Tahu? Ada kan yang harganya 200 juta, 300 juta, bahkan katanya kayak mobil Eropa. Ya kan? Dah. Tahu kan? Ya, itulah dia.
Tanya sama Bang Angga kalau tak tahu tuh. Dengan mobil-mobil yang kelasnya kelas-kelas Eropa gitu. Ya, saya sebut merek lah, BMW, ya kan, BMW, Mercedes-Benz, Mercy. Walaupun mungkin harganya 70 juta, ada Mercy 70 juta, 100 juta lebih pun ada. Tetap kata orang walaupun ini second, tetap second Eropa. Mobil Eropa, beda kelas. Nyambung? Nyambung nggak? Second, tapi Eropa. Second, tapi Mercy. Ini udahlah second. Aduh. Maksud saya teman-teman, kalau kita belum bisa nunjukkan kelas di hadapan manusia yang saat ini sering salah menilai, tunjukkanlah kelas kita di hadapan Allah. Apa itu? Mukhlis. Ya Allah, aku yang tidak punya duit banyak. Aku tidak punya duit banyak, tapi mudah-mudahan ikhlasku banyak di hadapan Engkau. Itu ngobrolnya bukan dia di sosmed. Ya Allah, aku tidak gitu ketua. Mudah-mudahan ikhlasku banyak ya Allah. Di atas sejadah, tidak ada yang lihat antum. Maka saya bilang sama beliau kan, begitu beliau baru balik ke Islam, kalau mau lihat orang Islam jangan lihat orangnya, saya bilang. Kalau mau tahu Islam jangan lihat orangnya. Ingat tak pesan saya? Jangan lihat. Kalau mau lihat Islam lihat mana? Lihat Quran. Karena banyak orang Islam tidak pakai Quran. Betul tak? Fakta tak? Maka mukhlis ini teman-teman, orang-orang yang mukhlis ini jumlahnya sedikit, qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali. Cara ngetesnya gimana? Gampang. Cara ngetesnya gampang. Ini guru saya bilang gitu. Cara ngetes orang-orang mukhlis gimana? Gampang. Ya kan? Jangan kasih dia tugas atau jangan kasih dia amanah atau suruh dia berhenti atau skors dia gitu. Lihat bagaimana dia ketika diskors, bagaimana dia ketika dikasih hukuman. Berubah, marah-marah, atau tetap jalan seperti biasa. Nah, satu hal yang sangat dominan dari orang ikhlas adalah dia tetap baik dalam kondisi apapun. Coba diulang sekali lagi. Tetap baik, tidak ada urusan dia. Saya ingat ketika saya di Botak sama Ustadz Nizar waktu itu, kami di Botak gara-gara main bola. Udah kelas 6 loh. Saya tuh kelas 1, 2, 3 tak pernah di Botak. Di Gontor tuh kan gitu. Kalau di Botak tuh udah hukuman ini gitu. Jadi Ustadz kenapa Botak terus? Ya itu untuk ingatkan saya tetap santri sampai kapanpun. Dua alasan saya Botak. Satu, biar jadi ingat santri. Yang kedua, ingat tahallul di Mekah kan, habis umroh kan tahlul kan Botak. Tapi antum juga nggak usah ikut saya gitu loh. Panjang kan ya rambut tuh sampai nutup hidung, nutup mata. Gak semua gaya saya harus antum ikut ya. Antum yang suka rambutnya panjang ya ala masalah, yang penting rapi gitu ya. Kalau saya memang suka botak. Semenjak umroh tuh saya ngerasa 2012 tuh lah, 2012 tuh kan saya dibawa umroh tak pakai duit kan, kena bayar kan. Terus pas botak tuh rasanya saya udah menghemat waktu untuk tidak nyisir gitu. Karena tidak ada yang mau disisir. Tidak perlu juga sampo-sampo yang aneh-aneh gitu. Rupa adik-adik saya ngikut gak? Ibal ngikut. Nyaman botak, pala plong. Masya Allah. Nah, teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, saya sekali lagi ngajak abang kakak mengingat tentang episode ikhlas ini. Jadi waktu saya di Botak, di Gontor,
Guru saya bilang gini, ini kan udah kelas 6, gontor, udah mau lulus, pengabdian udah depan mata. Kalau bermasalah kelas 1, 2, katanya tidak apa-apa. Tapi kalau ente dibotak pas sudah kelas 6, wah, tidak, kecil kemungkinan pengabdiannya digontor, gitu lah kira-kira. Dulu kan gitu, cerita-cerita sesama santri kan, pengennya jadi ustadz gontor, pengabdiannya digontor. Pengennya gitu. Karena kenapa digontor? Digontor tuh ada kuliah bisa gratis, tapi bayarnya dengan tenaga, bayar dengan ngajar. Begitu dibotak, guru saya yang botak itu bilang gini, botak ini hanya ujian, kata beliau. Kami para ustadz, para guru akan melihat seperti apa orang itu setelah dia dapat hukuman. Apakah dia bertambah baik atau justru bertambah buruk? Jadi botak itu ujian. Apakah tambah baik atau tambah buruk? Nah, kami dikasih namanya dulu tauqi jidar. Tauqi jidar itu tanda tangan di dinding situ. Jadi di dinding masjid di bawah itu ada tanda tangan. Jadi kalau kita absen, kalau kita sholat 5 waktu itu diabsen sama gurunya. Dipaksa masuk surga, gitulah kira-kira kalau bahasa sederhana sekarang. Dipaksa masuk surga. Jadi saya tauqi jidar, ingat absen tidak? Bawa pulpen, tauqi jidar tanda tangan. Tanda tangan lagi. Pokoknya masuk tanda tangan. Absen langsung disilang sama ustadznya. Dan saya waktu itu dapat pelajaran mahal, yaitu tadabbur Al-Fatihah ketika sedang di botak itu. Belajar tentang Al-Fatihah. Jadi buka-buka Quran. Kan tidak boleh olahraga. Kalau di botak itu tidak boleh pakai training, di strap, di skors, tidak boleh ikut olahraga, tidak boleh main. Kalau ada kerja-kerja bersih-bersih, mengut-mengut sampah, pasti yang botak kena panggil duluan. Makhluk, benar. Asal nengok orang botak, pasti kena panggil duluan. Benar. Jadi botak tuh aib. Zaman saya dulu di Gontor tuh gitu. Botak tuh aib. Panggil, benar. Suruh mungut sampah, suruh apa, belajar ngerontokkan ego itu saya belajar di Gontor. Maka kayaknya di pondok ini kayaknya boleh lah, tapi banyak benar yang botak sini. Dah begitu selesai, pas episode pengumuman dipanggil qadarullah atas izin Allah, justru malah saya pengabdiannya di Gontor 1. Itu saya diam. Nanti enggak ngefek ya. Tetap pengabdian. Saat itu yang ngabdi di Gontor 1 tidak sampai 100 orang. Mungkin termasuklah yang ngabdi itu Ustadz Heli, Ustadz Sudar, itu yang angkatan saya yang ngabdinya di Gontor saat itu. Kami pengabdian di Gontor 1 saat itu dan memutuskan sama-sama untuk lanjut sampai selesai. Karena tiga-tiganya ini, saya, Ustadz Heli, Ustadz Sudar ini sama-sama tak berduit. Mau kuliah tempat lain tuh tidak ada biaya untuk kuliah di tempat lain, makanya kuliahnya di Gontor saat itu. Masih namanya waktu itu masih ISID, Institut Studi Islam Darussalam. Jadi saat itu saya belajar tentang satu hal, yaitu kalau antum pernah berbuat kesalahan ya tidak apa-apa. Berbuat kesalahan teman-teman itu fitrahnya manusia. Tapi selalu salah ini iblis, setan. Maka kalimatnya saya selalu bilang di teman-teman bikers perlu dan lain-lain itu, kita pernah salah tapi pengen soleh. Dan teman-teman gampang kok ngelihatnya orang-orang mukhlis ini. Tadi saya bilang, lihat dia dalam posisi dihukum atau diskors ataupun dilepaskan jabatannya, dia seperti apa gitu. Kalau antum mau benchmarking, mau mencontoh-contoh lah Khalid bin Walid, dah itulah dia keren. Dia tak pernah ada urusan sama jabatan, tak pernah ada urusan sama nama, panglima ataupun tentara. Aku tetap perang. Apa kata Khalid? Kalimat yang legend itu apa kata beliau bilang? Aku ini berperang bukan untuk Umar, aku berperang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kalau kita belum punya harta yang banyak, milikilah ikhlas yang banyak. Nah ikhlas itu teman-teman seperti orang tidur.
Coba bilang, ikhlas itu seperti orang tidur. Ikhlas itu seperti orang tidur. Lagi ngapa? Nggak jawab dia. Lagi ngapa bang? Nggak jawab. Begitu dibangunkan, lagi ngapa? Ngapa kau anukan aku? Baru dia ngomong, kau tidur tadi? Hah? Iya ke tidur kamu? Gitu dia nanya. Nah, orang yang ikhlas itu teman-teman, abang kakak semuanya, nggak tahu kalau dia sedang ikhlas. Maka kalau orang nyebut-nyebut saya ini ikhlas, saya ini ikhlas. Tuh rekam ya sekalian tuh mukanya. Ikhlas saya. Oh, rupanya namanya Muhammad Mukhlas. Betul, dia ikhlas. Ikhlas saya bang, ikhlas saya bang. Oh, kalau nggak tahu gimana Ustadz? Oh iya, nggak apa-apa. Hari ini belajar. Orang ikhlas itu seperti orang tidur. Antum lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama suratnya Al-Ikhlas. Tapi ada enggak kata-kata ikhlas dalamnya? Tidak ada. Belajarlah dari situ. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang tidak ada judulnya di dalam ayatnya. 1 Al-Ikhlas, yang kedua Al-Fatihah. Tiap hari untuk baca, cari kata-kata Al-Fatihah, ada nggak di situ? Ada nggak? Jadi kalau dulu belum tahu, masih suka nyebut-nyebut, saya ini ikhlas Ustaz, insya Allah. Ikhlas saya nyumbang nih, insya Allah. Belajar hari ini untuk ganti kata-katanya dengan apa? Semoga Allah terima amal soleh kita. Nah, gitu. Pengganti kata-kata ikhlas itu, semoga Allah terima kata-kata kita. Begitu ketemu orang kayak gitu, begitu balik badan bilang, ikhlas aku nih. Balik lagi badannya. Iya sih. Emang cuma aku yang ikhlas. Ikhlas benar dah kayaknya aku nih. Ikhlas kali. Mukhlis ini orangnya sedikit. Ustaz, apa motivasinya ikhlas? Oke, kita lihat. Kenapa sih orang tuh harus ikhlas? Apa motivasinya? Nah, di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang paling ditakuti oleh sahabat tuh kalau udah baca ayat itu pasti gemeteran. Nah, guru saya ngajarkan begitu. Surat 11 ayat 15. Kenapa kita tuh harus ikhlas? Ikhlas itu kan apa teman-teman? Mengharap satu aja, ridho Allah. Tidak mengharap apapun kecuali balasannya dari Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Teman-teman supaya tidak salah paham ya, bedakan antara pernah salah dengan selalu salah. Bedakan loh, beda enggak? Pernah salah berarti pernah melakukan, habis itu berazam untuk berhenti. Tapi kalau selalu salah, memang ketagihan itu terus dikerjakannya. Buka Quran surat 11 ayat 15. Man kana yuridud hayatad dunya wa zinataha. Allah tuh kalau menyebutkan Quran tuh detail sekali. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang pengen dapat dunia kata Allah dan segala perhiasannya. Jam tangan mahal, handphone, apalagi mobil, rumah, apalagi sehat, apalagi sih, ya gitu-gitulah. Saya masih ada enggak slide ini? Slide lama sekali tahun 2008. Masih ada enggak ya?
lama nyimpan file-file ini nih. File dulu sekali zaman saya entah bila-bila. Oh, udah tidak ada. Udah tidak ada. Nah, inilah mungkin salah satu mainan perhiasan-perhiasan dunia. Nah, tuh namanya tetap motor. Hujan kehujanan, panas panasan. Mogok ya bedorong. Panas bukan karena panas hujan saja, panas matahari saja, panas juga mesinnya. Dah. Oke. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang Allah takdirkan pengen punya dunia dan segala macam perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami pasti kasih dan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Dikasih Allah secara sempurna dan sedikit pun mereka di dunia tidak dirugikan. Ini teman-teman dikasihlah garis bawah. Jangan sering-sering nanya, masa udah tua tak paham-paham, masa udah bertahun-tahun hidup di dunia pegang handphone, pegang smartphone tak smart-smart. Banyak benar pertanyaan. Sering sekali orang tuh ngulang-ngulang pertanyaan itu terus. Ustaz, itu tidak sholat kok kaya juga? Ini gimana sih? Handphonenya smartphone kok otaknya tidak smart? Kita yang kecil-kecil, adik-adik dengar sayang. Kalaulah harta adalah simbol kemuliaan, maka yang pertama masuk surga tuh Qarun sama Fir'aun. Jangan kita ketipu sama subscriber, follower, mobil mewah. Mohon maaf ya, pelacur tuh banyak tinggal di apartemen mewah. Kerjanya jual diri, makan harta haram, bisa dapat duit banyak, jilat sana jilat sini. Jadi komisaris mulai ngomong apa Ustaz? Ceplos pula. Kita sih suka. Maka mungkin nanti doktrin di sekolah-sekolah, nah, tak perlu pintar, tak perlu jadi orang benar, pandai-pandai ya kau jilat. Jadi komisaris nanti, nah. Itu namanya istidraj. Istidraj. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah. Sikit pun tidak dikurangi. Apa yang dikerjakan jadi semuanya. Mulailah dia bilang, kan? Kalau bukan aku, dapat semua. Tidak perlu sholat boy. Apa gak pakai syariat? Apa gak pakai Quran? Kita ni yang penting hidupnya benar. Kau tengok abang kau ni. Kau tengok abang kau ni, orang kaya. Kita yang muda-muda, yang generasi Z nih, yang mainnya TikTok nih, ya, jangan ketipu sama yang pamer-pamer harta tuh. Harta tuh bukan simbol kemuliaan. Kalau harta itu simbol kemuliaan, maka yang pertama kali booking surga tuh Fir'aun sama Qarun. Tahu nggak kita? Fir'aun sama Qarun tuh yang pertama kali buka pintu neraka. Tapi bukan berarti kita yang orang kaya terus kita bilang neraka jahanam. Kau yang masuk neraka jahanam. Adalah kau miskin, nanti busuk. Baju hitam, kulit hitam, hati pun hitam. La ilaha illallah. Apa menangnya ente? Ustaz, kulit putih masuk surga? Enggak kayak itu Ferguson. Bilal bin Rabah tuh kulitnya hitam, sehitam-hitamnya. Belum mati orangnya, sendalnya udah bunyi di surganya Allah. Iya. Bukan kulit barometer kemuliaan.
bukan ganteng atau cantik. Maka orang kan memang terobsesi dengan wajah ganteng, terobsesi dengan cantik, dia lakukan apapun. Mau transplantasi ke, mau pakai operasi plastik ke, entah plastiknya plastik baskom atau plastik apa, tak tahu saya. Ya kan? Dia akan lakukan apapun, suntik putih, pakai tim X. Pakai Baiklin. Nah, kalau zaman sekarang kata ini nih, Pogba lebih mahal daripada opa Korea. Oh, keren. Top. Ya kan? Pogba mahal. Ya kan? Walaupun Salah tetap idola, Muhammad Salah. Sekarang ada calon pengganti apa? Katanya dianggap sebagai the next Habib, namanya Islam Makhachev. Ustaz kok tahu? Tahu lah, dikasih smartphone, belajarlah smart. Islam Makhachev, namanya Islam Makhachev. Jadi waktu dia menang tuh, the winner is Islam Makhachev. Kayak pembawa acara itu kan. Plastiknya plastik Mika, Ustaz. Antum jangan tertipu sama casing. Bilal bin Rabah tuh kulitnya hitam tapi hatinya putih bersih. Dunia kapitalis merusak kita. Yang dipentingkan tuh casing. Yang dipentingkan casing, yang dipentingkan penampilan. Maka antum-antum yang hari ini sudah berpenampilan baik, jangan sampai tingkah lakunya tak baik. Pakai kopiah, pakai gamis, pakai baju koko, naik motor ngebut-ngebut, ya kan? Saya enak-enaknya. Saya itu teman-teman pakai kopiah nih, itu beban. Oh, aku pakai kopiah. Maka kalau ngomong hati-hati, jaga, ini simbol Islam. Karena casing itu teman-teman bukan jaminan kualitas seseorang. Masa iya pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, nenteng ayam sabung itu Islami? Nah, mulai. Ustaz ngomong apa nih? Entah. Antum ketawa-ketawa macam paham ya? Oh, Bang Moyo paham ya? Pernah nengok gak? Pakai kopiah, pakai sarung gulung, nenteng ayam jago. Apa? Kau harus menang ya. Kok miring? Saja gila. Astagfirullahaladzim. Jangan tertipu sama casing. Orang tanya sama saya, Ustaz, apa huruf R di kopiah Ustaz tuh? Rusmina nama mama saya. Ada puas ente? Ya kan nama mama saya Rusmina R. Nanti nanya lagi. Kenapa ada kudanya? Oh, saya tulis Bipang nggak di sini? Nah, mulai. Nah, jangan kita potong yang ini, keluar. Mama saya Wawa tuh panggilan Sambas. Kalau nenek itu Indonesia, Mbah itu biasanya orang Jawa, Eyang Putri itu orang Jawa. Kalau orang Sambas perempuan itu Uwan, U-A-N, Uwan. Dah, Uwan. Nah, Kak Iya anak saya yang pertama tuh nggak bisa nyebut Uwan. Lidahnya tuh nggak.
Ini uan nak, uan kata mama saya. Uan, Kak Iya tuh wa. Wa. Lama-lama manggilnya wa. Tak bisa cucu aku nyebut uan nih kata mama saya. Dalam panggil wawa aja lah. Akhirnya melekat wawa sampai langsung orang wawa. Nah, yang betua-betua tak pernah nanya nih, SKSD sok kenal sok dekat kepada Umi Wawa. Dia tak tahu wawa. Hah? Kepada Umi Wawa. Dia tak tahu wawa tuh panggilan sayang dari cucu ke neneknya. Kalau yang di Lampung panggilnya nenek Lampung, nenek Ermi. Jadi kalau ini R-nya apa ya? Rusmina gitu ya. Ermi kasir, Ermi Imran nama nenek gitu ya udah. R apa Ustaz? Rasulullah gitu. R apa Ustaz? Real Hijrah, Ustadz Berry, Masjid Sultan, ya kan? R itu apa? Rolls Royce. Yang tak paham ya tidak mungkin. Yang paham apa tuh merek apa? Itu merek telepon. Ngomong sama orang ini memang gitu lah dia. Nanti asar dia baru paham. Oh ini. Dah, lihat lagi surat 11 ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha waffi ilaihim a'malahum nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun wa hum fiha la yubkhasun wa hum fiha la yubkhasun. Apa wa hum fiha la yubkhasun? Dan mereka kata Allah sedikit pun tak dirugikan. Jadi dia kerja keras pasti dibalas Allah. Sekecil apapun kerjanya dibalas Allah pasti. Berlipat-lipat Allah ganti. Maka dia bilang, aku tak sholat sukses kok. Aku main perempuan terus begila yang perempuan. Tak ada gak makruf-makruf. Ya memang gitu ayat Qur'annya. Ustaz semenjak saya hijrah kok babak belur ya. Semenjak saya ini kok mulai berjatuhan ya, berguguran ya. Salah kayak gini Ustaz. Inilah saya bilang tadi, handphonenya aja yang smart, otaknya tak smart. Dikira tuh kemuliaan tuh harta gitu. Dikira kemuliaan itu cuma harta. Lihatlah ayat Quran ini brother. Maka kalau orang ikhlas mulai masuk ke zona ini dia. Oh dipuji, dicaci maki, aku tetap jalan. Jalan terus Ustaz, jalan terus. Ibaratnya teman-teman kemarin saya bilang ikan hiu, ikan paus berenang di sungai. Bergeraklah ikan paus ini, tahu dia salah berenang kayaknya aku nih. Aku nih ikan paus, tempatnya di samudra, aku ada di Sungai Kapuas. Itulah ikan paus tersesat, nyasar. Sama gak macam ikan apa tuh? Ikan genang-gendes berenang di laut, langsung poso dia. Bukan poso Sulawesi Tengah ya, poso in Melayu is jengap-jengap. Kok air ini asin kata dia. Biasa aku airnya asam. Kan kalau ikan gendang-gendes itu berenangnya di air yang tingkat kadar asamnya sangat tinggi, bekarat gitu. Nampaknya putih tapi kalau dituangkan ke semen itu langsung kuning.
itu tingkat asamnya sangat tinggi. Nah, ikan gendang-gendes tuh hanya bisa hidup di air yang kayak gitu. Maka kalau ditangkap ke akuarium pasti mati dia. Nggak pernah ada yang bisa melihara gendang-gendes tuh, susah. Karena airnya harus air yang tingkat asam yang tinggi, air di paret-paret gitu. Foso dia, kok asin nih kata dia. Siapa nambahkan garam gitu dia. Tak sampai-sampai dia kan. Sama gak ikan paus. Apa begini air ini kata dia. Hambar kata dia. Butek ya gitu kan. Itu kan kapos tuh tengok. Apa jengap-jengap Ustaz? Nanti lah cari seorang. Jengap-jengap is bengek. Makin bingung nih. Bukan ngasih solusi malah. Yang Pontianak bantu lah saya terjemahkan. Masa gini gak saya gak nyelesaikan. Saya gak baca Qurannya saya gak ini. Antum situ apa gunanya? Bagian ketawa, ngasih emoticon ya, ketawa. Habis. Astagfirullah. Dah. Berenanglah ikan paus ini ke muara. Di muara itulah percampuran antara air asin dengan air tawar. Di situ makin mabuk teman-teman. Tidak jelas lagi airnya. Tapi sedikit lagi sampai samudra gitu loh. Nah, antum hijrah juga ada masa-masa transisinya. Masa-masa transitnya itu antara air sungai dengan air laut, lewati muara. Nggak enak memang. Siapa yang bilang enak? Saya dari Malaysia 2012 masuk Munzalan, ngeritis masjid kecil dalam gang kayak gini. Nggak ada siapa-siapa, anjing angse. Nggak ada jamaah yang mau datang. Dijemput sama Bang Nur satu-satu. Tok iya tuh senyap-senyap. Tak pernah Tok iya tuh cerita-cerita jemput jamaah. Saya yang ceritakan. Tok iya tak pernah bilang kalau bukan ada saya. Tak ada kita semuanya. Pernah nggak dengar Tok yang ngomong gitu? Tak pernah saya dengar Tok yang ngomong gitu. Kalau ada orang amalnya suprit-uprit, ngaku-ngaku udah banyak beramal, memang minta lenyet kan. Ketemu sama saya selesaikan di tempat pokoknya. No excuse. Ngapa? Ini sampah. Kenapa? Nular yang kayak gini nular. Dia ngerusak yang lain. Pernah lihat buah? Kalau busuk satu, nempel sama buah yang lain, pasti busuk. Begitu manusia jelek jahat itu. Pasti nular, terikut. Nah teman-teman, kenapa ayat 11 ayat 15 ini ditakuti oleh para sahabat? Karena ada lanjutan ayat 16-nya. Tuh lihat, buka Den ayat 16 Den. Di ayat 16 Allah berfirman, inilah penutup kajian kita. Maka besok dua jenis manusia akan saya bahas besok. Hari ini kita bahas yang mukhlis dulu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. A'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, di dunia aku kasih semuanya yang terbaik. Kau mau Land Cruiser, kau mau Mercy, kau mau Ferrari, Lamborghini, jam tangan yang harganya 3 miliar, 4 miliar. Tahu antum jam tangan harga 3 miliar, 4 miliar? Mereknya Richard Mille. Ada lagi Patek Philippe. Ada mereknya tuh KP. Telepon pancit. Bingung dah saya mau cari merek apa gitu. Itu ya lah yang diingat saya telepon gitu ya lah. Kayaknya boleh kita makan pagi ini nih. Tolong cari.
ada yang Rolex, ya kan, ada yang Tag Heuer, macam-macam lah tuh merek-merek itu. Ada yang sukanya mobil, sukanya ini. Jadi dia mensimbolkan bahwasanya kalau pakai barang branded itu dia akan naik kelas dan naik level. Kemarin saya bilang sama Mas Refki kan, Mas Refki ini yang di Lampung. Saya bilang, Mas, saya izinnya pinjam mobilnya. Oh, Hublot, nah yang pernah saya cerita ya. Yang CEO-nya kena tangkap orang terus matanya lebang tuh kan. Nah, dia ngerubah masalah jadi itu. Nah, itu teman-teman semua, saya pinjam mobilnya Pajero Sportnya beliau, ya kan? Lalu pakai sendal jepit harga 9.500. Saya masuk mall, jalan ke mall. Orang tuh bingung gitu. Saya masuk ke counter celana yang koyak-koyak, harganya 750.000 tuh. Depannya L, belakangnya S. Lulus. Ah, celana lapis, nah gitu ya, cerdas antum, bagus. Saya nanya, yang bagus yang mana? Saya bilang. Dia nengok saya tuh dari atas ke bawah. Saya mau nembak gitu, lihat sendal saya gitu. Maka kemarin ada yang pernah nengok Insta story saya sempat, teman-teman kalau masuk ke mall pakai sendal jepit, saya bilang hati-hati. Dan itu apa? Iya. Dan itu sendal yang saya pakai waktu itu, waktu pergi ke mall, masuk ke salah satu counter handphone yang mata 3 gitu, yang tak ada dilayan juga. Habis itu saya bilang, "Dah kita sholatnya dulu bunda." Begitu sholat saya tak balik-balik, lama baru balik. Mana ayah, kata bunda, kok lama? Alhamdulillah jadi ladang amal. Ngapa pula? Sendal ayah dipakai orang ke wudu sama ke WC di mall itu, Mas. Di mall itu dipakai orang untuk wudu, dipakai orang ke WC, dikira sendal musola. Aduh, ya Allah, nanti mau saya posting loh. Jadi antum tahu kenapa saya pakai sendal jepit hari-hari? Banyak amal solehnya. Mau wudhu tak takut, pokoknya segala medan. Ya, dari Medan Sumatera Utara sampai Papua. Sendal jepitnya harga berapa? 9.500. Beli sama bibi Teh Yos di Lampung. Rupanya pakai sendal yang 3,5 juta pun tetap gak di kaki. Saya kira itu tempel di hidung atau di telinga. Orang kaya. Ya Allah, dunia. Saya nanya-nanya celana, nanya-nanya barang, enggak ditoleh. Masuk ke sepatu Skechers, tahu Skechers namanya? Seceker. Mahal Ustaz, mahal. Iya, saya bilang. Masuk ke Skechers tuh, tak ditoleh kan? Tak meyakinkan memang sebenarnya. Akhirnya terpaksa lah mengeluarkan ATM. Mana ini? Yang ini. Saya beli. Aduh nih, manusia gitu nilai. Tapi itu oknum lah ya. Antum jangan ikut gaya-gaya saya gitu. Jangan ikut ya. Nanti antum tak siap. Bukan tak mau ikut Ustaz, memang gaya saya begitu. Tak mampu, Ustaz beli yang lain. Mampunya begitu. Cobalah tuh, rasakan, enak kok. Enak sekali, tak ada beban rasanya. Dah, jadi mau pakai mobil apapun rasanya tetap sama kawan-kawan. Semobil-mobilnya mobil tetap mobil. Mau Kijang, Bang Heri, memang tiada duanya. Jadi masuk tuh tidak ada gigi 1, langsung gigi 2. Kalau memang tiada duanya, tak ada gigi 2, tak ada gigi 1, langsung gigi 2 aja ya dia. AC ada AC, angin sendela.
Bisa semua kita. Nah itu bahagia. Nah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, orang-orang itu tidak memperoleh apapun kecuali cuma neraka di akhirat. Dan lenyaplah di akhirat itu semua yang sudah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi sekecil apapun pekerjaannya di dunia, pihak baik-baik dihapuskan Allah dan tidak dibalas sedikit pun. Dunia teman-teman paling lama 60 tahun. Di akhirat tak terhingga waktunya. Bayangkan yang sedikit 60 tahun ini tidak ada dicatat Allah sedikit pun. Semua udah jadi kayak di jamak takdir gitu. Paham tidak teman-teman? Semua kebaikan-kebaikan itu dibalaskan Allah di dunia supaya tidak ada kebaikan lagi di akhirat. Mau kayak gitu? Hah? Ada yang mau? Maka adik-adik saya, anak-anak ini yang masih kecil-kecil, yang masih muda 11 tahun, 11, 12, 9, 7 tahun, masih muda-muda nih, jangan pernah untuk berpikir barometer sukses itu adalah mobil, rumah, dan lain-lain. Mulai hari ini dan seterusnya, catat barometer sukses itu taat. Coba ulang. Kalau dia taat tapi kaya gimana Ustaz? Itu bonus. Spesial berarti dia dikasih Allah. Pakai telur 2. Oke? Jelas? Jadi bagaimana menilai barometer kesuksesan seorang itu? Taat. Orang ini kok rajin sholat, rendah hati, low profile. Oh, orang sukses. Terus pakai barang-barang bagus, jam tangan bagus, mobilnya juga bagus. Itu bonus, bukan tujuan. Jelas nak? Karena kadang-kadang teman-teman kita perlu menunjukkan hadiah atau berkah dari Allah itu sebagai simbol izzah. Simbol apa? Izzah. Izzah dakwah. Rasulullah itu sederhana teman-teman, tidak di pelepah kurma, tapi waktu perang tidak pernah pakai keledai. Nyambung enggak? Tapi Rasulullah tidak jadikan itu sebagai tujuan. Rasulullah tidak di pelepah kurma ya oke. Tapi perang pakai kuda karena kalah larinya nanti kalau pakai keledai. Anda bisa bayangkan, udah teriak Allahu Akbar kendaraannya. Kalau saat itu sudah ada Bugatti, sudah ada Hummer, mungkin Rasulullah pakai itu. Utsman bin Affan teman-teman tinggalnya di padang pasir, beli kapal di laut tuh gimana ceritanya tuh? Kapal yang sekarang orang bilang kapal pesiar, yacht. Ya kan? Utsman bin Affan tuh saking kayanya, tinggalnya di padang pasir, punya kapal. Kuda-kuda terbaik. Kita nih di atas sikit ya sombong. Begitu jatuh di bawah jadi dengki, julid. Sakit jiwa. Kalau antum belum kaya, jangan dengki. Kalau antum udah di atas, jangan sombong. Itu ya kuncinya. Masalahnya umat ini teman-teman dua ya, di atas sombong, di bawah dengki. Coba dulu. Antum tahu sahabat-sahabat itu berperang, tidak ada yang pakai pelepah kurma berkelainya. Semua pakai pedang besi, besar-besar, tebal-tebal, kuat-kuat dan berat-berat. Itu dipangkongkan ya, dipangkong itu apa ya? Do you understand what is mean pangkong? Yang biasa bulan Ramadan banyak keluar tuh. Itu sotong. Pang gitu, dipangkongkan itu udah jengap-jengap. Ngangkatnya aja berat pedangnya sahabat itu, bisa kayak Khalid bin Walid itu bisa pegang 2 pedang lalu mengununggangi kuda pakai pahanya. Kayak gimana tuh? Sini sayang.
di atas sombong, di bawah dengki. Maka PLTID, pembangkit listrik tenaga iri dengki. Wah, jilbabnya jilbab mahal tuh, branded tuh. SSSSSSSS. Nengok orang tuh, nengok kacamatanya kacamata sampah. Nauzubillah. Maka teman-teman, yuk kita berdoa sama Allah di waktu yang sebentar ini, di saat ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah kelompok yang sedikit, yaitu kelompok yang mukhlis. Dipuji, tidak terbang, dicaci maki, tidak tumbang, jadi anak buah jalan, jadi pemimpin pun tetap jalan. Jadikan apapun tetap berbuat baik. Karena jabatan, pujian bukan tujuan kita. Maka ada doa, saya diajarkan sama guru-guru saya, mudah-mudahan teman-teman mau pakai doa ini. Udah sangat terkenal sebenarnya doa ini nih. Udah sangat terkenal. Jadi doanya begini. Ilahi anta maksudi. Udah pernah dengar? Dan teman-teman, ini juga bagian dari tazkiyatun nafas ya. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau tujuan saya. Saya tidak minta puji manusia, tidak minta diapresiasi, tidak minta juga di. Nah, ini ajaz tukum, saya ijazahkan untuk antum semua. Saya dapat juga dari guru saya, nah saya kasih ijazah. Buat yang belum pernah dengar, tidak apa-apa. Kalau antum udah pernah dapat dari guru yang lain, sama aja, alhamdulillah, insyaallah berkah. Ya, ilahi. Nah, kalau orang-orang tua zaman dulu biasanya sebelum sholat baca doa ini. Sebelum takbir tuh, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Saking dia pengen tidak terganggu, dia lafazkan. Usah dilafazkan boleh, tidak boleh. Tidak dilafazkan juga boleh. Dalam hati boleh. Ilahi anta maksudi. Ya, ulang. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wa ridhoka matlubi. Ntar saya hapus dulu. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Tolak ridhoka, antum harus tahu yang mana yang panjang. Yang panjang ridhoka. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ini saya pin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah tujuan utama saya dan ridhomu lah yang saya minta. Bang Moyo ngisi bensin, baca doa itu. Denny ngidupkan komputer, laptop, baca itu. Izur mau hidupkan mobil, ngantar-ngantar kemana-mana, tamu, guru-guru, itu yang dibaca. Ajaz tukum, saya kasih, saya ijazahkan tuh semuanya. Silakan diterima kalau yang mau nerima, ya kan? Nah, yang baca udah pernah terima Ustaz dari guru saya, Ustaz saya yang lain. Alah, masalah, nggak ada masalah. Tapi mungkin di antara abang kakak yang ada di Facebook atau di Instagram di sini ada yang belum pernah dapat doa ini. Nah, ini saya kasih. Bahasanya kalau di dunia pesantren itu diijazahkan gitu.
Diijazahkan tuh dikasih dengan doa, dikasih dengan ridho supaya ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, berkah. Kalau sudah diijazahkan berarti boleh di-share Ustaz, boleh. Ahlan wa sahlan, bagikan aja ke siapapun. Yuk, ikut saya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, Kaulah tujuan utamaku, dan ridhomu adalah hal yang amat sangat aku minta. Jadi orang ini ndak lakukan apapun kecuali yang ngarep Allah, ndak noleh siapa-siapa kecuali ya Allah aja, cuma Allah saja. Itulah dia, inilah dia. Saya baru dapat Ustadz, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diterima, disebarkan, diposting, di-share, dibagikan ke keluarga. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Maksud artinya tujuan utama, goal setting. Ridho, ya ridho. Matlub, tolab, dari kata-kata tolab, tolabun. Ya Allah, ridhomu lah yang amat sangat saya minta-minta. Berulang-ulang saya minta sama Engkau ya Allah, supaya saya bisa dapatkan ridhomu. Nyusun sendal, tolong ridho ya Allah. Ngantar beras, ridho ya Allah. Bikin dapo, ngasih makan orang tiap Jumat, minta ridho. Minta apa kita? Minta ridhonya Allah. Sip? Kerja apapun, minta ridho Allah. Jadi teman-teman, itulah orang-orang yang ikhlas. Dia berjalan di jalan yang sepi, berjalan di jalan yang sempit, berjalan di jalan yang tidak nampak, tidak ada lampu sorotnya. Itulah orang-orang ndak kelihatan, ndak nampak, sepi publikasi, sepi like, ndak ada komen, ndak ada subscriber, ndak ada follower. Karena memang jalan begini ndak disukai banyak orang. Nah, untuk berada di jalur situ, insya Allah mudah-mudahan mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Ya, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Ini juga salah satu doa teman-teman untuk melembutkan hati. Saya bilang kemarin, bukan nasihatnya yang keras, tapi jangan-jangan hati kita yang keras. Bukan nasihatnya yang kaku, jangan-jangan hati kita yang membatu dan beku. Nah, ini salah satu doa untuk melembutkan hati. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah, silakan teman-teman pakai doanya, mudah-mudahan berkah. Dipakai, kasih ke istri, kasih ke anak, kasih ke keluarga, bilang sama kawan-kawan, silakan disebarkan. Ahlan wa sahlan, enggak usah izin-izin lagi. Udah saya ijazahkan sama antum, pakai. Ajaztukum. Saya pun dapat dari guru saya. Diijazahkan sama guru saya. Saya kasih adik ke antum semuanya. Antum jangan lupa doakan saya juga gitu loh. Ya Allah, doakan Ustaz Luqman itu supaya berbuatnya, bergeraknya, ngajarnya lillahi ta'ala, bukan mengharap-harap pujian, bukan mengharapkan manusia. Doakan saya teman-teman, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami semua, dan kita mudah-mudahan bisa termasuk orang-orang yang mukhlis. Apa? Apa tuh mukhlis? Orang yang alhamdulillah. Begitu kawan-kawan, abang kakak semua, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan ditambah dengan doa hari ini. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.